Universitas Halluoleo memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kuliah Kerja Nyata atau yang disingkat dengan KKN merupakan salah satu kegiatan yang bersifat integral dan implementatif dari Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai suatu kegiatan pendidikan, melalui KKN mahasiswa terjun dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dengan baik secara individu maupun secara kelembagaan beserta segenap permasalahannya serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Program kerja KKN Desa Tanjung Tiram pada kali ini didampingi oleh dosen pendamping lapangan yang diketuai oleh Ibu Dr. Prima Endang Susilowati MSI dengan anggota dosen pendamping lapangan lainnya yaitu Bapak Laode Ahmad MSI PhD, Bapak Laode Kadidae SSI MSI PhD, Bapak Dr. Alimin SSI MSI, Bapak Dr. Nasriadi Dali MSI, dan Bapak Laode Abdul Qadir SSI MSI. Dan terdiri dari 16 mahasiswa yang dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 beranggotakan Muhammad Arifian Syamaharjan, Suciana, Ananda Rizky Permata Rustan, dan Hasnawati. Kelompok 2 beranggotakan Muhammad Nur Hidayat, Libya Ningrum Puntita Librata, Siti Mardiana, dan Dian Ikawati. Kelompok 3 beranggotakan Farni Rahayu, Mike Delvinasari, Fatmawati, dan Abatari Kumalatantu. Serta kelompok 4 beranggotakan Muhammad Revaldi, Rahmi Fahira Launda, Selmi Fujiastuti, dan Musliha Hudar. Desa Tanjung Tiram menjadi lokasi KKN tematik pada kali ini, di mana pemberangkatan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2021. Desa Tanjung Tiram pertama kali terbentuk pada tahun 1992 dengan Kepala Desa Lasali. Awalnya desa ini berpenduduk 100% Muna dan seiring berjalannya waktu terdapat beberapa suku di Desa Tanjung Tiram. Kepala desa pada tahun 1992 sampai 2000 adalah Pak Lasali, pada tahun 2000 sampai 2008 adalah Pak Sudirman, dan pada tahun 2000 sampai sekarang adalah Pak Firman. Desa Tanjung Tiram adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Moramo Utara. Karena Desa Tanjung Tiram merupakan desa yang berada di wilayah pesisir pantai, maka mayoritas mata pencarian penduduknya 80% adalah nelayan seperti serong dan pukat. Tetapi semenjak dibangunnya PLTU Moramo, sebagian penduduk Tanjung Tiram yang beralih profesi dari nelayan ke buruh. Dan ini merupakan denah dari Desa Tanjung Tiram. Berikut struktur organisasi pemerintahan Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, di mana Kepala Desa atas nama Bapak Firman, dengan bendahara atas nama Ibu Listiana dan sekretaris atas nama Bapak Lajabari, dengan seksi-seksi diantaranya seksi perencanaan atas nama Ibu Midrawati, seksi pemerintahan atas nama Bapak Jalil Eskom, seksi administrasi atas nama Bapak Firsan, dan seksi kesejahteraan atas nama Bapak Aris, dengan operator atas nama Bapak Amrin. Berikut merupakan program kerja kelompok 1 yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengisian angket masyarakat Desa Tanjung Tiram mulai dari Dusun 1 sampai 4. Sasaran pada program kerja ini yaitu masyarakat Desa Tanjung Tiram, di mana pada pelaksanaannya bertujuan untuk mengetahui seberapa baik pemahaman masyarakat Desa Tanjung Tiram dalam upaya pencegahan COVID-19 dengan upaya 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Yang kedua yaitu sosialisasi tentang pencegahan COVID-19 kepada masyarakat mulai dari Dusun 1 sampai 4 Desa Tanjung Tiram dan penerapan 5M dalam bentuk leaflet. Sasaran pada program kerja ini untuk menambah wawasan masyarakat Desa Tanjung Tiram tentang pencegahan COVID-19.
Pada pelaksanaannya, masyarakat Desa Tanjung Tiram dijelaskan dan dicontohkan mengenai pencegahan COVID-19 dengan upaya 5M, serta memberikan leaflet agar masyarakat dapat memahami dengan baik. Yang ketiga yaitu sosialisasi cuci tangan di SD Negeri 2 Moramo Utara, Desa Tanjung Tiram. Sasaran pada program kerja ini untuk mengajarkan kepada siswa-siswi SD Negeri 2 Moramo Utara agar dapat mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pada pelaksanaannya, seluruh siswa-siswi mulai dari kelas 1 sampai 6 diajarkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang keempat adalah sosialisasi mengenai vaksin COVID-19 kepada masyarakat Desa Tanjung Tiram dari Dusun 1 sampai 4 dan pembagian masker. Sasaran pada program kerja ini yaitu untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksin COVID-19. Pada pelaksanaannya, masyarakat Desa Tanjung Tiram diberi pemahaman umum mengenai apa itu vaksin dan seberapa penting vaksin itu sehingga tidak menimbulkan ketakutan terhadap vaksin itu sendiri. Program kerja kelompok 1 yang terakhir adalah pengisian angket evaluasi mengenai pencegahan COVID-19 kepada masyarakat Desa Tanjung Tiram dari Dusun 1 hingga 4. Sasaran pada program kerja ini yaitu untuk mengetahui seberapa paham masyarakat Desa Tanjung Tiram mengenai pencegahan COVID-19 setelah program-program sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada pelaksanaannya, masyarakat akan dievaluasi seberapa paham mereka dalam mencegah COVID-19 dengan upaya 5M. Program kerja tanaman toga KKN tematik Desa Tanjung Tiram terdiri dari beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara bergantian setiap minggunya dalam sebulan, di mana jenis program kerja pertama yang kami lakukan pada minggu pertama yaitu sosialisasi pembagian angket kepada masyarakat Desa Tanjung Tiram dan tinjauan lokasi untuk penanaman tanaman toga, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa paham masyarakat Desa Tanjung Tiram mengenai manfaat tanaman obat sebagai obat herbal yang sangat bermanfaat di pandemi COVID-19, serta seberapa tahu masyarakat cara menanam tanaman toga. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Kamis 12 Agustus 2021 yang dilakukan di beberapa rumah setiap dusun di Desa Tanjung Tiram. Selanjutnya, pada minggu kedua, pada tanggal 22 Agustus 2021, kami melakukan penggarapan tanah dan penanaman tanaman toga yang dilakukan di Dusun 2 Desa Tanjung Tiram. Di depan rumah salah satu masyarakat menjadi posko bagi mahasiswa KKN Desa Tanjung Tiram. Tujuan dari kami melakukan penanaman tanaman toga agar dapat memudahkan masyarakat dalam mengatasi penyakit-penyakit ringan sekaligus gejala-gejala COVID-19 yang ringan tanpa harus dibawa ke rumah sakit serta mengurangi biaya yang cukup mahal. Adapun beberapa jenis tanaman yang kami tanam diantaranya yaitu kunyit, di mana kunyit ini dapat dimanfaatkan sebagai penurun demam, pilek, diare maupun gatal-gatal kulit. Yang kedua jenis tanaman lidah buaya yang dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan luka. Yang ketiga tanaman kumis kucing yang dapat digunakan sebagai obat alergi maupun peradangan seperti batuk maupun obat masuk angin. Jenis tanaman yang keempat yaitu serai merah yang dapat dimanfaatkan sebagai obat sakit perut maupun gigitan serangga. Dan yang terakhir yaitu tanaman jahe putih yang dapat digunakan sebagai obat sakit kepala, rematik maupun mengurangi rasa mual. Selanjutnya, pada minggu ketiga kami melakukan kegiatan fermentasi pupuk
di mana fermentasi pupuk ini dilakukan mulai dari tanggal 25 Agustus 2021. Fermentasi pupuk ini menggunakan bahan bekas cucian air beras dengan campuran sedikit micin yang didiamkan selama 3 hari. Kemudian dilakukan penyiraman dimulai pada hari Sabtu 28 Agustus 2021. Tujuan dari fermentasi pupuk ini agar dapat mengurangi penggunaan pupuk sintesis serta dapat lebih memanfaatkan fasilitas bahan yang memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dengan pupuk sintesis. Pada minggu terakhir, kami melakukan perawatan tanaman serta evaluasi pembagian angket tanaman toga kepada masyarakat Desa Tanjung Tiram, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman masyarakat Desa Tanjung Tiram mengenai cara merawat tanaman toga dengan baik dan dapat mengetahui setiap manfaat dari tanaman yang ditanam, yang di mana tempat pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di beberapa rumah setiap dusunnya. Program kerja dari Kelompok Pengolahan Ikan Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Morama Utara, Kabupaten Konawe Selatan, terdiri dari 4 kegiatan. Dimulai dari minggu pertama, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pembuatan olahan ikan, berupa bakso ikan dan nugget ikan. Sosialisasi ini dilakukan pada hari Kamis dan Jumat, tepatnya tanggal 12 dan 13 Agustus 2021, yang bertempat di rumah-rumah warga di Desa Tanjung Tiram. Selanjutnya pada minggu kedua adalah program kerja pengisian angket yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2021 yang bertempat di lokasi beberapa rumah masyarakat di Desa Tanjung Tiram dengan merujuk pertanyaan seberapa baik masyarakat dalam mengelola hasil ikan, dan hasil survei menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui proses pembuatan olahan ikan menjadi bakso ikan dan nugget ikan. Selanjutnya pada minggu ketiga dan keempat dilakukan proses pengolahan ikan. Untuk pertama dilakukan proses pengolahan bakso ikan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 bertempat di salah satu rumah warga. Dengan proses pembuatannya yaitu: pertama, daging ikan sebanyak 2 kg dihaluskan menggunakan blender, lalu ditambahkan bawang putih yang telah dihaluskan. Setelah itu ditambahkan tepung tapioka 400 gram, ditambahkan tepung terigu 200 gram, ditambahkan penyedap rasa secukupnya, ditambahkan daun seledri yang dicincang halus 5 batang, dan ditambahkan 2 butir telur, lalu aduk sampai merata. Setelah adonan telah jadi, selanjutnya adonan tersebut dibentuk bulat-bulat menggunakan sendok, lalu direbus dengan air mendidih sampai bakso tersebut mengapung. Setelah itu tiriskan bakso yang telah mengapung tersebut dan bakso siap disajikan. Selanjutnya pada minggu keempat dilakukan pembuatan nugget ikan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 yang bertempat di rumah salah satu warga. Dengan proses pembuatannya yaitu: siapkan ikan sebanyak 2 kg dan haluskan dengan blender. Lalu campurkan ikan halus tersebut dengan bawang halus dan ditambahkan tepung tapioka 500 gram, lalu ditambahkan daun kelor 500 gram, ditambahkan tepung terigu dan ditambahkan penyedap rasa secukupnya. Adonan nugget yang telah dicampur tersebut lalu dicetak dan dikukus dengan api sedang, lalu dipotong sesuai selera, dan terakhir adalah dibalur dengan tepung panir. Setelah itu masukkan dalam freezer dan siap untuk digoreng. Kami dari kelompok 4 dengan program kerja webinar. Kami melaksanakan 2 webinar dengan tema yang berbeda.
Tema webinar yang pertama yaitu tujuan vaksinasi COVID-19 dan potensi obat herbal sebagai penunjang imunitas pada masa pandemi COVID-19. Kami mengangkat tema ini agar memberi pemahaman kepada masyarakat Desa Tanjung Tiram akan pentingnya vaksinasi dan memberi pengetahuan bahwa obat herbal sangat menunjang imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Sedangkan tema yang kedua adalah pengembangan hasil laut menjadi panganan yang halal, aman, dan bergizi, serta dapat bernilai jual pada era pandemi COVID-19. Untuk tema yang kedua ini, kami memprioritaskan hasil laut karena di Desa Tanjung Tiram sendiri, prioritas mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan, sehingga sangat bagus ketika diberi pemahaman untuk mengolah hasil laut agar bernilai jual di kalangan masyarakat luas. Mungkin itu saja penjelasan dari program kerja kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.